Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, fa inna asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kepada kita waktu luang. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah masih memberikan kita umur. Alhamdulillah, kita bersyukur waktu ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu menuntut ilmu. Dan juga waktu ini, kesempatan ini kita pergunakan untuk sama-sama duduk di rumah Allah yang mulia, yang tentunya kita semuanya mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan makin hari bertambahnya keimanan kita, bertambahnya ilmu kita, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nufus. Ya, barangkali kajian kita yang bulan yang lalu, ya, yang mana kajian kita yang terakhir, yaitu bagaimana sikap kita terhadap wahyu Allah, bagaimana sikap kita terhadap apa-apa yang Allah turunkan, yang tentunya di dalam hal ini kita semuanya menginginkan bahwasanya bertambahnya ilmu kita, bertambahnya umur kita, yang tentunya makin hari kita harus makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ana maupun antum sekalian, kita semuanya, apa-apa yang telah Allah berikan dengan ilmu ini, kita makin hari makin tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, hakikat daripada apa-apa yang Allah turunkan kepada kita sekalian ini adalah hakikatnya kabar gembira buat kita sekalian. Antum bisa lihat di dalam surat Hud, ya, di dalam Al-Quran.
Maaf, di dalam surat Yunus ya. Ayat yang ke-57 dan 58. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat, mau'izah, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'u lima fis sudur, sebagai obat apa-apa yang ada di dalam hati, wa huda wa rahmah, dan sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah itu, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, maka hendaklah kalian ini bergembira, falyafrahu huwa khair, dan itu adalah kebaikan dari apa-apa yang kalian kumpulkan, baik emas maupun perak maupun harta dunia sekalipun, semuanya apa-apa yang datangnya dari Allah itu adalah lebih baik. Baik, kita lanjutkan kajian kita yang lalu, yang mana ketika Allah menginginkan kepada kita supaya kita bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang bersih, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dan juga kita beribadah dengan beribadah yang bersih, terhindar daripada kebid'ahan ataupun amalan-amalan tambahan-tambahan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan juga kita diinginkan untuk menjadi akhlak-akhlak yang bersih, memiliki akhlak-akhlak yang bersih, akhlak-akhlak yang karimah, yang semuanya itu adalah kita masukkan ke dalam diri kita, bahwa itu adalah kebaikan dari Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yang Allah ajarkan kepada Rasulnya, kemudian kepada para sahabat-sahabatnya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajmain. Yang di sini adalah pelajaran buat kita, kita ambil pelajarannya. Kita ini seorang hamba Allah, seorang manusia, yang manusia ini berharga ataupun tidak berharganya tergantung apa ada yang di dalam diri kita, yaitu tentang yang ada di dalam hati kita ataupun di dalam jiwa kita. Makanya jiwa ini di dalam diri manusia, yang ketika Allah berikan ajaran ini kepada kita sekalian, kita harus menerimanya bahwa ini adalah nikmat Allah, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak terhingga nilainya, nilai yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya di dalam hal ini sering kita pinta, sering kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Yang sebelumnya kita meminta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang bersih, jalan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Apakah para sahabat diberi nikmat harta yang banyak?
gedung yang mewah, pangkat yang tinggi, ataupun nilai dunia yang begitu banyak. Kenikmatan demikian tidak. Tapi para sahabat di sini diberikan nikmat, yaitu nikmatnya bagaimana berinteraksi dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikmat berzikir, nikmat membaca Al-Quran, nikmat bersedekah, nikmat berjihad fi sabilillah, nikmat sholat berjamaah, nikmat qiyamul lail, nikmat kebaikan-kebaikan semuanya itu para sahabat. Makanya di sini sampai sejauh mana kita mendapatkan kenikmatan ketika kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena pada hakikatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kenikmatan. Kenikmatan. Jadi jangan ketika kita diajak untuk sholat berjamaah, ini suatu hal yang sangat berat. Suatu hal yang sangat boleh katakan begitu pahit kita melaksanakannya. Bahkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menanti dari sholat ke waktu sholat yang lainnya. Ketika mereka menuntut ilmu, misalkan ia hari ini tidak bisa hadir, ia bertanya kepada yang hadir, nanya kepada yang hadir, supaya apa yang diberi pelajaran yang kemarin oleh Rasulullah ia mendapatkan tidak terlewat. Karena apa? Kenikmatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi cermin buat kita. Menjadi cermin buat kita semuanya, anak antum semuanya. Apakah kita telah merasakan nikmat ketika kita beribadah kepada Allah? Apakah kita merasakan nikmat ketika kita bersedekah? Apakah kita merasakan nikmat ketika kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang lain? Apakah kita merasakan nikmat ketika kita sholat berjamaah, nikmat membaca Al-Quran, dan nikmat-nikmat yang lainnya? Kita tanya kepada diri kita. Padahal kita setiap hari minta seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada para sahabatnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Dan kenikmatan inilah yang harus kita raih, karena ini adalah bagian daripada surga dunia, surga yang ada di dunia sebelum kita masuk surga yang ada di akhirat sana. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan yang tidak ternilai harganya. Antum bisa lihat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan iman, dan ia bergerak berjalan di atas iman itu, dan ia mati di dalam kekafiran karena mengingkari daripada apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Antum bisa lihat sendiri dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat yang ke-91. Antum bisa lihat di sana. Surat Al-Imran ayat yang ke-91. Coba antum lihat di sana. Ya, antum coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru
Iya. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dengan kekafiran tidak akan diterima dari seorang yang telah mereka, sekalipun berupa emas dan bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Iya, Masya Allah. Kenapa? Orang-orang kafir, ia mati di dalam kekafirannya, yaitu menutup diri dari ajaran Rasulullah SAW, bahkan menentangnya, menutup diri, tidak mau tahu, bahkan mengingkarinya, dan ia mati di dalam pengingkaran kepada ajaran Rasulullah SAW, yang hakikatnya ini ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mislul ard. Dan orang-orang kafir dan ia mati di dalam kekafirannya, kemudian ia akan menembus dengan emas seberat bumi, maka tidak akan diterima. Coba, karena apa? Enggak ada iman. Jadi orang-orang beriman nilainya lebih tinggi daripada emas seberat bumi. Walaupun ia nebus dengan berat seberat emas seberat bumi. Jadi nilai daripada keimanan ini, Masya Allah. Kalau antum beriman kepada Allah dengan rukun-rukun imannya ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab. Di dalam rukun iman itu yang 6, Masya Allah. Itu tinggi nilainya di sisi Allah. Lebih berat daripada emas. Jadi kalau kita timbang keimanan ini dengan emas seberat bumi, tambah lagi dengan seberat itu, masih beratan keimanan. Disinilah, Masya Allah, ini adalah kenikmatan. Makanya antum semua ini kaya semuanya. Kaya apa? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita harus memelihara keimanan ini? Kita harus jaga. Karena apa? Ini nikmat dari Allah. Yang mana antum menerima apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kajian kita bulan yang lalu, dengan sikap kita merendahkan diri, dengan sikap ikhbatnya, dengan sikap khusyuknya, dengan sikap kita takutnya, dengan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menerima dan tunduk dan patuh, maka kenikmatan ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Nah, tentunya bagaimana step-step kita memelihara kenikmatan yang Allah berikan ini, yaitu kenikmatan apa kemarin? Nikmat iman, akidah yang bersih, nikmat beribadah, ibadah yang bersih, nikmat akhlak yang bersih. Bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada masyarakat semuanya. Bagaimana kita menjaga itu semuanya? Disinilah kita harus punya sikap muraqabah. Sikap muraqabah yaitu adanya kontrol diri. Muraqabah di sini adalah adanya kontrol diri di dalam diri kita untuk menjaga keimanan ini. Apa itu? Pertama adalah muraqabatullah. Merasa dikontrol, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diawasi? Pembicaraan kita, omongan kita. Jangan sampai kita mengeluarkan omongan-omongan yang jelek.
Karena seluruh pembicaraan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh para malaikat. Antum bisa lihat di dalam surat Qaf ayat yang ke-16 kalau nggak salah 17 di situ surat ke-50, antum bisa lihat di sana. Surat yang ke-50, surat Qaf. Antum bisa lihat di sana bahwasanya kita harus jangan berbicara suatu hal yang buruk. Bagaimana kita tidak berbicara yang buruk? Ambil pembicaraan yang baik. Karena nikmat seseorang itu kita berbicara dengan berbicara yang baik. Bicaraan keluar lisan yang paling baik apa? Kalimatul la ilaha illallah. Kalimatul subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kita ingin kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita ini adalah kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya Al-Quran memberikan nasihat, mengajak kita untuk kebaikan-kebaikan. Karena apa kita harus sadar? Pembicaraan kita semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat di sana. Ya. Di surat Qaf ayat yang ke-16 dan 17. Coba Anda lihat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Iya talaqqal mutalaqqiyan min yamin wa 'anil shimali qa'id. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang disikap dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada dua dengarnya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Lihat di situ. Masya Allah. Kita ingin omongan kita ya dicatat oleh malaikat. Makanya kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia berkata baik atau diam. Lihat ucapan-ucapan kita. Alangkah baiknya untuk membersihkan lisan kita. Karena tazkiyatun nufus ini adalah membersihkan lisan kita. Karena yang paling banyak kita beraktivitas yaitu dengan lisan. Kalau sekarang nggak cuma lisan. Dengan jari-jarinya kita bikin postingan yang itu. Yang semuanya adalah berita-berita yang berupa tulisan. Itu. Jangan sampai hal ini menjadikan kita ini rugi nanti di akhirat. Kalau memang ada perkara-perkara yang dahulu kita sering berkata buruk ataupun jelek, kita tutup dengan istighfar. Ini adalah kita tutup dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk muraqabah terhadap lisan. Belum lagi muraqabah yang lain. Bagaimana muraqabah kita terhadap langkah kita, amal-amal kita, bahkan ibadah-ibadah kita yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Coba jangan sekali-sekali antum berbuat. Karena ini celaka, karena ini bahaya. Bahaya. Dari lisan, kaki kita mau langkah kemana nih kaki kita? Atau kendaraan kita nih, kita mau arahkan kemana? Ini kita harus muraqabah dulu. Harus merasa diawasi. Karena yang merasa diawasi di sini enggak cuma, bahkan penglihatan kita, pendengaran kita, langkah-langkah kita, seluruh aktivitas kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
pembicaraan kita. Dan ini adalah bentuk ubudiyah. Bentuk ubudiyah beribadah kepada Allah, meyakini asma-Nya, bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengetahuinya. Ini jadi bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah. Allah itu adalah As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Bentuk ubudiyah karena Allah ini Maha mendengar. Allah ini Maha melihat, Allah ini Maha tahu, Allah ini Maha mengawasi. Ini bentuk ubudiyah kita kepada Allah di dalam muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penekanan di sini. Jadi kita bagaimana? Kita resapi diri kita. Bahwasanya ini Allah Maha mendengar. Allah enggak tidur. Allah mengawasi semuanya. Allah Maha tahu semuanya. Sehingga di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, di dalam asma-Nya, yaitu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi, kalau kita merasa ini, kemudian kita berbuat yang baik, kita melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan berangkat ke mana? Ke masjid. Berangkat ke mana lagi? Kita silaturahmi ke rumah orang tua kita, ataupun kita berangkat kerja. Dan langkah-langkah ini adalah bentuk daripada kita beribadah kepada Allah yang Allah Maha mengetahuinya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allahus Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini bentuk daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah kita di dalam menjaga diri kita. Kemudian di dalam muraqabah yang lainnya, muraqabah di dalam at-tauhid. Ya. Di dalam at-tauhid bagaimana? Kita harus muraqabah juga. Dan muraqabah terhadap tauhid di sini masuk ke dalam muraqabah di dalam keyakinan kita. Jangan sampai hati kita ini tercampuri oleh pemahaman-pemahaman. Ingat ketika pelajaran yang lalu, bagaimana kita membersihkan pengaruh-pengaruh, baik itu pengaruh dari orang banyak, pengaruh daripada budaya nenek moyang, pengaruh daripada ideologi-ideologi yang lainnya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini kita harus muraqabah juga di dalam keyakinan kita kepada tauhid. Jangan sampai, ya, artinya muraqabah ini adalah kontrol diri, merasa waspada. Karena apa? Keyakinan ini kadang-kadang ini dari perkataan, dari pendengaran, ataupun dari penglihatan. Kalau kita lihat, ya misalkan ada orang ini, kita harus segera menghindar. Harus segera kita lari dari perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Kalau perlu kita nggak mau dengar, kalau perlu kita nggak mau lihat, kalau perlu kita nggak mau semuanya. Itu harus, ini kontrol terhadap tauhid. Begitu juga kontrol diri, muraqabah terhadap ibadah kita. Kita tanya ibadah ini yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Kita tanya ke dalam diri kita. Kalau kita mengamalkan, apakah amalan ini dicontohkan oleh Rasul atau tidak? Apakah amalan ini dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya atau tidak? Ini sebagai alat kontrol diri supaya kita
dalam memelihara apa yang datang dari Allah, karena ini nikmat. Karena ini nikmat dari Allah, ini mahal. Tinggi nilainya. Dan kita harus siap menjaganya. Karena kita punya barang yang berharga. Makanya keimanan ini sini, ya, sahabat Rasul Abdullah bin Mas'ud, beliau itu berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Barangkali udah saya sampaikan di sini belum? Udah belum doa itu? Udah belum? Belum? Hah? Kayaknya udah dah. Hah? Udah belum? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keimanan yang tidak lepas. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuldi. Ini Ibnu Mas'ud. Hadis ini sahih, ya, dari riwayat Ibnu Hibban dan Imam Ahmad. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keimanan yang tidak lepas. Nah, ini muraqabah, bentuk penjagaan, ya, karena kita ini punya suatu hal yang sangat istimewa, ya, yang punya hal yang sangat mahal, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Karena ini adalah bekal kita untuk masuk ke dalam kenikmatan lagi yang lainnya, baik ketika masuk ke liang kubur sampai di ujungnya di surga sana, yaitu keimanan yang tidak lepas. Kemudian apa? Kenikmatan yang tidak habis. Apa nikmat yang gak habis? Yaitu artinya dekat dengan Allah dengan berzikir, dengan membaca Quran, dengan rajin ibadah. Ini kenikmatan, bukan kewajiban lagi. Kalau udah hilang ini, baru hilang kenikmatan. Itu makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an betul-betul menjaga hal ini. Betul-betul menjaga, khawatir. Bahkan Rasulullah SAW di ujung sholatnya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya, wahai Allah yang membulak-balikan hati, tetapkan hatiku ini, keyakinan ini di dalam agamamu. Karena agama ini suatu hal yang sangat tinggi, sangat agung, sangat mulia. Dan inilah kehormatan kita. Dan ini adalah modal kita. Makanya dijaga dengan muraqabah itu. Muraqabah. Baik muraqabah yang ada di dalam diri. Bahkan muraqabatul ilmu. Menjaga kontrol diri di dalam ilmu. Jangan sampai ilmu ini sendiri, ya, kita salah ambil. Karena ilmu yang hakikatnya ini adalah datangnya dari Allah dan Rasulnya. Itu ilmu yang benar. Al-haqqo min rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Jadi semuanya kita kontrol. Artinya kontrol di sini muraqabah. Kita kontrol diri kita. Kita udah, ya, membuang semuanya apa-apa yang pengaruh-pengaruh dari ideologi apapun kepercayaan lagi yang lainnya, kecuali yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan di sini harus kita jaga karena apa? Setan hawa nafsu terus, ya, setan dengan menunggangi hawa nafsu kita itu nggak berhenti untuk, ya, untuk melepaskan keimanan, untuk melepaskan keyakinan ini. Apalagi setannya udah berbentuk manusia. Ini yang harus kita waspadai. Anda bisa lihat bagaimana di dalam sejarah Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya itu bagaimana? Walaupun ia diteror, diintimidasi, disiksa dengan pedih, ia tetap pertahankan ini karena ini adalah yang berharga. Kita lihat Habab bin Arad ketika mereka para sahabat radhiyallahu anhu
itu disiksa, dia tetap memilih untuk mati. Sumayyah, bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat semuanya. Karena apa? Ini nilai yang sangat tinggi dari sisi Allah. Dia pertahankan dengan kuat. Kita nggak tahu ke depannya, ya. Kita nggak tahu, mudah-mudahan kita tetap aman. Kita nggak tahu ke depannya. Karena apa? Kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, ya, itu permusuhan asyira bainal haqqi wal batil akan terus. Asyira bainal haqqi wal batil akan terus. Ya, kebenaran asyira, ya. Pergolakan, pertempuran antara al-haq dengan yang batil akan terus berjalan di muka bumi ini. Selama setan itu belum mati. Selama pengikut-pengikut setan yang dari manusia ini, itu masih ada pun itu. Karena ini adalah bentuk daripada pengalihan ataupun apa istilahnya memindahkan keyakinan ini, jangan sampai. Makanya Abdullah bin Ibnu Mas'ud selalu berdoa. Rasulullah berdoa dengan sedemikian. Masya Allah. Yang tentunya kita memiliki suatu hal yang sangat berharga. Dan ini adalah kenikmatan. Maka dari itu kita pertahankannya. Itu dengan muraqabatullah ta'ala. Dengan merasa diawasi oleh Allah. Dan merasa diawasi ini adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah, kita meyakini asma Allah. Sekali lagi, asma Allah, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, Allah maha tahu. Bentuk daripada kita beribadah kepada Allah dengan asma dan sifatnya. Bisa jam berapa? Hah? Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Anda kira lewat 5. Ya udah, ya. Insya Allah kita akan sambung lagi. Ya, dengan ini masih banyak ini. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada bagian lagi nanti insya Allah kita sambung lagi yang kesempatan yang lain. Ini baru 1 poin. Bagaimana kita menjaga ya suatu hal yang sangat bernilai, yang sangat agung dari Allah, dan ini harus dijadikan kenikmatan, keagungan. Kita harus jaga di sini. Ya, salah satu poinnya kita jaga dengan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhal. Sholat Jumat. Yang kedua, dia kan membacakan bahasa doa itu, yang membacakan Allahumma sholli ala umat, itu harus bacaan Arab. Itu gimana? Sah apa enggak? Jadi khotib membaca, enggak baca Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kalau Jumatnya tetap sah ya, cuman sebaiknya dia tetap mohon ampun kepada, karena apa? Mukmin satu dengan yang mukmin yang lain ini adalah bersaudara. Ada keterikatan akidah. Sehingga sebaiknya khotib itu dikasih tahu saat ataupun maaf, tolong ya besok lagi kalau untuk untuk baca doa, untuk mohon doa kepada kaum muslimin, laki-laki dan perempuan semuanya, baik yang hidup maupun yang telah mati. Tetap sah ya, tetap sholat sahnya, sholat Jumatnya tetap sah. Cuman barangkali dia lupa ataupun ya mungkin mudah-mudahan dia lupa ya. Apakah itu wajib?
ya wajib apakah itu ya Imam Syafi'i boleh katakan mewajibkan untuk membaca ya Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu bukan ya, itu sebagai anjuran aja, anjuran ya, sebagai anjuran untuk mendoakan ya, tetap sah ya, untuk tetap sah, tapi sebaiknya dikasih tahu aja ya, karena rukun itu adalah membaca hamdalah, membaca sholawat di dalam ya, membaca sholat Nabi, kemudian membaca salah satu ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa, berdoanya ini adalah juga umum untuk doa apa? Untuk yang khutbah yang kedua itu. Ya boleh doa-doa yang lainnya seperti apa? Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan seterusnya. Itu mungkin dia baca itu. Itu wallahu alam bisawab ya. Ini hadiah buat yang nanya buat yang nanya. Terima kasih. Hadiah zikir pagi dan petang, mudah-mudahan bertambah nikmatnya untuk berzikir pagi dan petang. Terima kasih. Iya, anak kira itu aja ya. Insyaallah kita sambung insyaallah kesempatan yang lain. Ya, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.